Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kedudukan Hamba untuk Menerima Kitab Wahyu. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 7 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Dalam Wahyu pasal 22 ayat 8, "Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya." Dalam kitab Wahyu, kita nampak Allah yang duduk di kursi pemerintahan alam semesta sedang memberikan perintah kepada hambanya. Seorang hamba tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya. Seorang hamba hanya tahu apa yang dikatakan tuannya kepadanya. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus yang adalah seorang manusia, Dia juga adalah seorang hamba Allah yang diagungkan oleh Allah. Bahkan teladan untuk semua hambanya. Dalam penulisan kitab Wahyu ini, bukan ditujukan kepada saudara-saudaranya atau rasul-rasulnya, tetapi ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Saudara-saudari, dalam Wahyu pasal 22 ayat 7-8, ketika malaikat Tuhan yang menyampaikan wahyu ini, dia tidak mau menerima penyembahan Yohanes. Dia menganggap dirinya sebagai sesama hamba. Seorang hamba Allah yang sejati harus meneladani sikap yang dimiliki hamba ini. Keinginan mendapatkan pujian manusia adalah mencuri kemuliaan Allah. Betapa baiknya jika kita menyebabkan orang lain menyembah Allah dan membuat diri kita sendiri tersembunyi. Saudara-saudari, status kita setelah diselamatkan, kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anaknya bukan karena melayani Dia, melainkan karena percaya kepada Putra Tunggalnya. Akan tetapi, saudara-saudari, sadarlah bahwa melayani Allah dan bekerja baginya adalah benar-benar tanggung jawab setiap anak Allah. Arti hamba adalah pengakuan atas hak Tuhan yang sah. Dalam teks aslinya, kata ini seharusnya diterjemahkan sebagai budak. Kita adalah orang yang telah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal, sehingga kita bukan lagi milik kita. Kita telah dibeli oleh Dia. Setiap orang Kristen yang telah percaya, status kita adalah hamba-hambanya. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa dia adalah hamba atau budak Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 mengatakan dia adalah hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahkan Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 1 dan dalam Yudas 1 menyebutkan diri mereka juga sebagai budak. Saudara-saudari, marilah kita mengikuti jejak mereka, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menjadi budaknya seumur hidup kita. Saudara-saudari, kita melayani bukan karena kita disuruh oleh orang lain. Kita melayani karena status kita. Kita adalah hamba-hambanya. Pelayanan seorang hamba seharusnya berdasarkan pada kedudukannya
sebagai seorang anak. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudari, kita harus berdiri di posisi kita sebagai hambanya, supaya Allah menunjukkan wahyu kepada kita. Oh, marilah kita bertobat dan kembali pada posisi kita sebagai hamba Allah. Jika kita bersikap seperti hamba di atas, Tuhan yang begitu mengasihi kita akan menyingkapkan isi kitab wahyu ini kepada kita. Kiranya Tuhan membuat kita untuk tidak mengabaikan karunia-Nya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Engkaulah teladan hamba yang sejati. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani kami. Tuhan, berilah juga kami sikap yang demikian, kedudukan yang demikian, yang mau melayani semua orang, melayani apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, melayani sampai kekekalan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertaimu.